Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya telaah yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA SMK kelas 10. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA SMK kelas 10, penulis Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dan dengan Sya'bul Cabang Iman. Definisi iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu, imanan yang berarti beriman atau percaya. Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Definisi Sya'bul Iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qiyamut Tagyan ala Muzmati, Sya'bul Iman yang terdiri dari 6 pilar, memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun, jika dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. Tanda-tanda orang beriman, sebagaimana dikatakan bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dalam bentuk tingkah laku atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Bab kedua, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan Sya'bul Cabang Iman. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan yang sama lain. Adapun di sini Sya'bul Iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi Ma'rifatul bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Itu ada 30 cabang. Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, itu mempunyai 7 cabang. Amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan, yaitu 40 cabang. 3 yang berjudul menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, summah, takabur, dan hasad. Allah dengan tegas melarang umatnya untuk berbuat foya-foya atau tabzir dan israf. Tabzir boros adalah perilaku yang membelanjakan harta tidak pada jalannya. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Riya, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sunnah, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang tidak dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ada juga takabur, adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding dengan orang lain. Selanjutnya ada hasad, adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Bab 4 ini menjelaskan tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Di sini ada asuransi syariah atau takaful, adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Hukum asuransi dalam Al-Quran pada
Surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Adapun Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Bank Syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan bermanfaat produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, di samping itu Bank Syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat. Nah, di sini ada pula koperasi syariah. Adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip tujuan dan kegiatan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 5 yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Perkembangan kesultanan di Indonesia ini, perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai ini yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam berasal dari Gujarat seperti pendapat Snauk Hurgronje dan wilayah pertama menerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai akan bermazhab Syiah. Menurut Ibnu Battuta, Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i bukan bermazhab Syiah. Oleh karena itu, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Nah, di bab ini juga disebutkan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Seperti yang pertama itu ada Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua ada Sultan Ahmad, yang ketiga ada Sultan Alauddin Riyad Syah, yang keempat Wali Songo, yang kelima dan masih banyak lainnya. Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia diantaranya hidup sederhana, gigih dalam perjuangan, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, sabar menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Mungkin cukup sekian presentasi dari buku yang saya sudah telaah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.